Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sudah 19 hari kita melaksanakan ibadah puasa, dan sekarang kita sedang menunggu detik-detik buka puasa. Anda yang berada di perjalanan, mudah-mudahan pulang dan pergi dalam keadaan selamat, bisa berkumpul kembali dengan keluarga, apalagi sebentar lagi mau melaksanakan ibadah iftar, yaitu buka puasa, atau melaksanakan buka puasa di masjid mungkin, atau juga di musola, atau menghadiri undangan. Yang intinya kita pada sore hari ini menunggu detik-detik buka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Allah mengajak kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu yang tergambar dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini masih populer walaupun di akhir bulan Ramadan. Karena masalah puasa tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Ada nanti namanya puasa nazar, puasa sunnah, apalagi setelah bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasul mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari di bulan Syawal, maka nilai ibadah puasanya itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Demikian besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Syawal. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kenapa Rasul dan sahabat banyak bersedekah itu di bulan Ramadan? Nah, ini topik kita pada kesempatan ini. Ramadan merupakan bulan untuk berinfak. Karena memang bagi seorang muslim datang Ramadan berarti banyak peluang dia untuk beribadah, termasuk ibadah dengan mengeluarkan hartanya berupa infak, sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, di bulan Ramadan itu peluangnya besar pahalanya, sehingga Rasul kenapa semangat melaksanakan ibadah infak atau sedekah itu di bulan Ramadan, dan juga mendorong umatnya untuk melaksanakan di bulan Ramadan karena beberapa hal. Yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Ibadah apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Seperti membaca Al-Quran saja, satu huruf dinilai dengan 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Alif Lam Mim kata Rasulullah itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Maka di dalam Ramadan tentu lebih besar lagi pahalanya. Begitu juga melaksanakan infak, sedekah, 1 rupiah sampai 700 kali pahalanya. Itu di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Memberi pembukaan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahala itu.
Sehingga Ramadan itu memang Ramadan yang mulia, bulan yang mulia karena pahala berlipat ganda yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga beruntunglah orang yang punya harta, yang harta itu dia infakkan, dia sedekahkan. Hadis menyatakan Rasul ketika bulan Ramadan itu ibarat angin yang berhembus, infaknya itu artinya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Rasul mendorong umatnya untuk berinfak di bulan Ramadan karena derma, sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan itu berarti membantu orang yang berpuasa. Karena masyarakat kita tidak semuanya mampu, apalagi di bulan Ramadan. Sehingga orang yang kaya tidak menjadikan Ramadan itu untuk berpoya-poya, menghabiskan hartanya. Nah, apalagi ketika berbuka, semua makanan seolah-olah ingin dilahap. Padahal hanya dicicip sedikit, sudah lepas itu puasa kita. Tapi nafsu, keinginan itu membuat kita menyediakan makanan berbuka itu terlalu banyak. Sehingga tidak mampu lagi kita serahkan, tidak mampu lagi kita untuk memakannya, dan tidak mungkin pula dibagikan kepada tetangga karena sudah kadaluarsa, sehingga mendarat ke tong sampah, ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Jadi jangan sampai mubazir, dan lebih baik harta yang dimiliki itu digunakan untuk membantu fakir miskin, anak-anak terlantar, berikan beasiswa, karena lebih besar pahalanya harta yang diberikan daripada sekedar berzikir, daripada sekedar membaca Al-Quran bagi mereka yang punya harta. Walaupun sebenarnya infak dan sedekah itu bukan sebatas pemberian harta. Senyum saja itu sudah mendapat pahala, dan itu dinilai sebuah sedekah. Tapi bagi orang yang berharta tentu tidak sekedar senyum, maka dia buktikan dengan hartanya. Yang ketiga, di bulan Ramadan Rasul mendorong umatnya untuk berinfak karena memang Allah mencontohkan bahwasanya di bulan Ramadan lah Allah banyak memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana hadis yang menyatakan, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Ini pahala yang diperoleh itu sama dengan 1000 bulan, yaitu 84 tahun hitungan kita. Yang keempat, Rasul mendorong umatnya untuk banyak berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, karena menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan untuk masuk ke surga. Jadi sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak sebatas ibadah sebagaimana sholat dan puasa saja, tapi juga dengan harta itu mereka keluarkan. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam, dan di dalamnya bisa dilihat dari luar. Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap lapar, keadaan tidur. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis tersebut ada 4. Yang pertama, berkata baik, kemudian memberi makan, rajin berpuasa, lalu melakukan sholat malam. Ini 4 amal ini bergabung di bulan Ramadan, sehingga banyak sekali pahala ibadah yang akan
diterima. Apalagi lebih-lebih yang berkaitan dengan memberi makan kepada orang yang memerlukannya. Yang keenam, Rasul mendorong umatnya untuk berderma, berinfak di bulan Ramadan, karena dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu tidak semuanya full berupa pahala diberikan oleh Allah. Bisa saja ibadah puasa kita tuh ada cacatnya, ada kurangnya, mungkin ya ada gunjing di dalamnya, ada kata-kata kotor mungkin, atau melihat dengan syahwat, atau hal-hal yang bisa mengurangi ibadah puasa. Sehingga dengan berinfak, kekurangan itu insya Allah akan tertutupi. Jadi ibadah puasa yang tadinya kurang akan menjadi full setelah ditambal dengan infak sedekah. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, detik-detik berbuka sudah hampir datang. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, dibalas sebagai pahala hendaknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.